Shalom warga kerajaan Allah, saya Kesia Lydia, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara semua. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan tema Chosen by the King. Salah satu buku favorit saya di dalam Alkitab yang sangat memberkati saya adalah kitab Esther. Di sana kita bisa melihat bahwa seorang gadis muda mengalami suatu tantangan dan kesulitan yang besar di dalam kehidupannya. Tetapi di dalam buku ini juga kita melihat bahwa Esther menerima kemurahan hati demi kemurahan hati karena kasih karunia yang dia dapatkan di dalam kehidupannya. Esther menerima favor dan kemudian Esther dipilih oleh sang raja King Ahasuerus untuk menjadi ratu. Mari kita lihat sedikit apa arti dari favor atau kemurahan hati tersebut. Yang pertama, favor dapat berarti support, dukungan, persetujuan terhadap seseorang. Favor yang kedua juga dapat berarti tindakan kemurahan hati yang melampaui apa yang biasa atau apa yang wajar kita ketahui. Yang ketiga, favor juga dapat berarti hak istimewa yang spesial yang diberikan kepada seseorang. Favor atau kemurahan hati ini dapat membuat seolah-olah timbangan yang biasanya balance itu terlihat berat sebelah demi kepentingan kita. Kemurahan hati ini dapat membuat seolah-olah kurang adil demi kepentingan kita. Saudara, kita perlu pikir kembali ketika melihat sesuatu, apakah sesuatu itu tidak adil ataukah sesuatu itu merupakan kemurahan hati yang diterima seseorang. Ada 3 kemungkinan yang dapat kita pelajari dari apa yang kita dengar hari ini. Yang pertama, mungkin kita telah melihat kemurahan hati Tuhan yang besar terhadap orang-orang yang dalam tanda kutip kita anggap tidak pantas. Seperti yang terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Saulus. Saulus membunuh murid-murid Tuhan. Dan kemudian Saulus berjumpa dengan Tuhan di perjalanan dan menjadi buta. Pada saat Saulus tak berdaya, Tuhan justru memanggil seorang hambanya untuk menemui Saulus, mendoakan dia supaya matanya yang buta tercelikkan. Dan hamba ini menjadi kesal. Dia berkata, Tuhan, gak tahukah Tuhan, ini orang membunuh pengikut-pengikutmu. Masa sudah buta sekarang dicelikan kembali? Tetapi Tuhan berkata, berangkat, doakan dia, karena orang ini akan menjadi alat yang besar di tanganku. Nah, mungkin hati kita marah ketika kita melihat orang-orang yang kita anggap tidak pantas menerima kemurahan hati yang besar dari Tuhan. Tetapi jangan lupa, Tuhan seringkali lebih tahu siapa yang sedang on the way dari seorang Saulus menjadi seorang Paulus. Kemungkinan yang kedua adalah ketika mungkin kita melihat favor Tuhan yang besar dalam kehidupan orang-orang tertentu. Mungkin orang-orang ini bukan orang-orang yang jahat ya saudara terhadap Anda, tapi Anda melihat dia begitu beruntung, begitu dilimpahi kebaikan, selalu mengalami pertolongan Tuhan. Dan Anda tanpa sadar mungkin menjadi kesal ya, menjadi gak suka sama orang tersebut. Dan mungkin ketika orang tanya, kenapa kamu gak suka sama dia? Gak tahu, pokoknya aku gak suka sama dia. Saudara, saya beritahu Anda alasannya. Seringkali alasannya adalah kita jealous atau cemburu terhadap favor yang orang tersebut terima dari Tuhan. Jangan marah karena kita seringkali tidak tahu apa yang orang tersebut sudah lalui. Sama seperti ketika kita melihat kisah dari Esther yang menerima kasih karunia yang begitu besar dari raja, dipilih oleh raja menjadi ratu. Kita mungkin tidak sadar apa yang sudah Esther lalui. Alkitab mencatat Esther mempertaruhkan nyawanya, segalanya yang dia punya
untuk keselamatan bangsanya. So, jangan marah. Tuhan ingin membersihkan hati kita. Dan saudara, kemungkinan yang ketiga, saat ini mungkin kita sedang berada dalam posisi yang sulit atau tidak enak. Kita tidak merasakan favor Tuhan seperti ada di dalam kehidupan kita. Saat ini jika Anda sedang mengalami diejek, mungkin dihina, difitnah, ditinggalkan, dibicarakan, saya ingin menghibur Anda dan memberitahu Anda, jangan kecewa. Hendaklah kita sadar bahwa yang orang-orang tertentu itu sasar bukan diri Anda, melainkan blessing Tuhan atau kasih karunia Tuhan yang mencolok, yang besar di dalam kehidupan Anda. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, chosen by the King, itulah kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Sebenarnya kenyataan bahwa kita diselamatkan, kita boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa kita. Itu merupakan bukti bahwa favor Tuhan berlimpah dalam kehidupan setiap kita. Saudara, daripada kita mengeluh dan kecewa yang membuat favor itu seperti terhenti, seperti tidak ada, seperti macet dalam kehidupan kita, saya ingin bertanya satu hal terakhir bagi Anda. Sudahkah Anda bersyukur? Bersyukur bagi kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Bersyukur bahwa Tuhan memperlakukan kita sangat spesial. Bersyukur bahwa pasti ada orang-orang yang Tuhan taruh yang begitu tulus mengasihi Anda, siapapun Anda saat ini. Dibanding daripada kita komplain, mengeluh, dan kecewa tentang 1-2 orang yang mungkin bersikap tidak baik terhadap kita. Mari kita bersyukur bahwa kita orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih, dan kita bersikap dengan penuh ucapan syukur, berjalan sebagai orang-orang yang dipilih oleh Sang Raja. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara. Amin.